Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata sidqin, syahadatan tunajjina min khizyi yaumin 'azim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sahabat HKTV dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa untuk sama-sama mengokohkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan iman dan takwa ini kita bisa berharap kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bersama keluarga diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HKTV yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang kita ucapkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan anak keturunan yang akan menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Permohonan ini bukan permohonan sederhana, karena meminta kepada Allah, memohon kepada Allah bukan hanya sekedar menjadi orang yang bertakwa, tetapi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dan sekarang Allah hadirkan momentum itu, yaitu bulan Ramadan, yang saat ini kita berada di 10 akhir Ramadan, yang setiap kita dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sunnah i'tikaf bagi yang tidak ada halangan. Dan Ramadan adalah program upgrading dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Ramadan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang beriman. Kana amruhu kullu khair, semua urusannya baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min idza asabahu sarra syakar. Orang beriman itu ketika mendapatkan musibah dalam bentuk kenyamanan, kebaikan, subhanallah, dia punya formula untuk menghadapinya dengan bersyukur, yaitu menggunakan seluruh titipan nikmat yang Allah titipkan kepadanya untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Sebaliknya, ketika musibahnya adalah hal yang tidak mengenakan, sakit, tidak punya jabatan, tidak banyak pertemanan, bahkan tidak punya keturunan, sabar, dia bersabar, dia tidak mengeluh kepada makhluk, tapi dia meyakini bahwasanya apa yang dilakukan tidak gratisan, ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dua sifat tadi tidak akan pernah terjadi kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang sudah sanggup bersyukur, orang yang sudah sanggup bersabar ini di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang-orang yang bukan hanya pandai bersabar dan bersyukur, tapi orang-orang yang
punya kepedulian tingkat tinggi, punya kurikulum pribadi, punya interaksi sosial yang baik. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan bagaimana orang-orang yang beriman ini di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Di momentum yang sangat dahsyat itu Ramadan, yang Allah katakan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang itu merupakan panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu adalah satu kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Sehingga kemudian setiap kita bersama keluarga mereview kembali program peningkatan kualitas keimanan. Bersama keluarga, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, kemudian kepada hari kiamat, qada dan qadar. Subhanallah. Direview kembali. Anak yang sudah dicerdaskan, anak yang sudah disehatkan, keluarga yang sudah dibekali dengan berbagai macam keterampilan. Yuk, semuanya dikuatkan dan dikokohkan keimanan. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat, bukan sekedar dikerjakan, tetapi salat yang merupakan aplikasi dari tauhid, referensi daripada akhlak, memiliki peran yang sangat dahsyat. Amalan kunci, ya, amalan kunci karena amal pertama dari seorang hamba yang akan dihisab oleh Allah adalah salat. Maka kemudian harus ditegakkan sesuai dengan syarat-syaratnya, rukunnya, sunnahnya, kemudian adabnya, dan juga dipahami bagaimana pembatalannya. Sehingga proses sholat ini akan membuat orang betul-betul mengalami perubahan dahsyat. Sebagaimana kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian yang ketiga adalah memberi yang istimewa, bukan sisa. Ini adalah kurikulum pribadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang yang bertakwa punya sifat atau karakter sosial yang sangat dahsyat. Apa itu? Orang-orang yang senantiasa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam kondisi apapun selalu memberi yang istimewa. Memberi yang istimewa bukan sisa. Tentu istimewa, setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda. Orang yang punya air, maka yang istimewa hari itu air, maka setengahnya berani berikan karena keimanannya, dan dia sangat yakin akan balasannya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Subhanallah. Dan dia mendapatkan balasan yang sangat dahsyat. Bahkan di dunia didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang-orang yang berinfak beri pengganti yang lebih baik. Subhanallah. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang sanggup menahan emosinya. Dia tidak mudah terpancing emosinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa yang sanggup menahan emosinya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan iman dan dirinya rasa aman. Subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah wal afina anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang terhadap pribadinya, dimaafkan tanpa syarat. Sekarang bisa dibayangkan sahabat HKTV dimanapun Anda berada, ketika tadi kita memohon kepada Allah untuk dijadikan pemimpin orang-orang yang bertakwa, yang diawali dari kepala keluarga, ya, yang senantiasa memberi yang istimewa bukan sisa. Kemudian apa? Selalu menahan emosi, memaafkan semua orang yang menyakiti pribadinya tanpa syarat. Kemudian diajarkan kepada pasangannya, diajarkan kepada anaknya, kepada mantunya, kepada cucunya. Allahu Akbar. Maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi rumah tangga itu. Dan ketika anggota rumah tangga ini sudah menikmati kenikmatan karakter ketakwaan, kemudian mereka beredar, pergi ke semua tempat mereka, beraktivitas di tempat kerjanya,
di komunitasnya, di lembaga pendidikannya, di pondok pesantrennya. Apa yang terjadi? Dia akan membawa nilai-nilai ketakwaan ke dalam kehidupan komunitasnya, kehidupan kesehariannya. Subhanallah, dari situlah kemudian keluarga orang-orang yang bertakwa akan menjadi medan magnet keberkahan untuk orang-orang di sekitar. Subhanallah. Nah, tentu ini Ramadan menjadi momentum kita untuk semuanya melakukan upaya perubahan. Karena Ramadan sih bulan upgrading dan Allah berikan panduan yaitu Al-Qur'an. Maka ayo segera ajak keluarga untuk meluangkan waktu berinteraksi dengan Al-Qur'an, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar hafalan, bukan sekedar pemahaman, tapi juga ditingkatkan dengan tadabbur, amalan dan pengajaran. Demikianlah Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Subhanallah. Dan tentu sentuhan Al-Qur'an ini akan sangat beda. Karena Al-Qur'an ini bagi orang yang beriman adalah kul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan ya Muhammad, Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penyembuh. Penyakit hati, penyakit fisik, penyakit sosial, semuanya akan di-cover, dituntaskan oleh Al-Qur'an. Allahu Akbar. Bahkan di Asyura ayat 52 Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dari perintah kami. Tadinya kamu tidak tahu apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman. Tetapi Al-Qur'an kami jadikan cahaya yang kami berikan petunjuk dengannya orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Al-Qur'an sebagai ruh akan memberikan kehidupan baru bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah Al-Qur'an. Sehingga dia akan dipandu bagaimana kemudian berbaik sangka, bagaimana kemudian berbaik kata, dan kemudian bagaimana berbaik tata krama. Sehingga orang-orang yang bertakwa akan senantiasa baik sangka, baik kata, dan baik tata krama. Dan tentu ini semuanya dimulai dari keluarga. Maka oleh karena itu, ayo luangkan waktu di Ramadan ini untuk rapat kerja keluarga. Maka ayo mulai. Yang pertama, untuk Al-Qur'an, jangan pernah menunggu waktu luang, tapi ayo luangkan waktu. Yang kedua, orang tua dengan segala kekurangan harus menjadi teladan istimewa untuk anak turunannya, dan anak turunan dengan segala peluang, segala peluang yang dimiliki, ayo banggakan orang tua di dunia maupun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dari kota suci Madinah Al-Munawwarah. Saya ucapkan kepada seluruh sahabat HKTV, yuk sama-sama kita jadikan momentum Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini sebagai momentum untuk melakukan rapat kerja keluarga. Sehingga program kita dalam keluarga ke depan terstruktur, terukur, dan teratur. Itu saja, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebajikan kita, Allah anugerahkan kepada kita semuanya pasangan yang saleh dan salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, sehat walafiat, wafat dalam kondisi husnul khatimah, dan mudah-mudahan semuanya bisa reuni di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.